Apa kabar, saudara terkasih, Rock Beloved dimanapun Anda berada? Senang bisa ketemu dengan Anda di kesempatan hari ini. Saya ingin mengajak saudara untuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami boleh bersama-sama kami ada di dalam satu kesatuan hati untuk kami menerima sebagian daripada renungan firman-Mu. Biar setiap perkataan dan setiap kalimat yang disampaikan memberikan satu pencerahan buat kami semuanya, untuk kami mengerti rencana dan kehendak-Mu yang luar biasa atas masa depan kami semua, atas pertumbuhan kehidupan kami semuanya, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing hari ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus Engkau menuntun kami untuk kami mengerti segala sesuatu di dalam rancangan dan kehendak-Mu yang kudus dan agung. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, tanpa kita sadari, kita ada di dalam bulan yang ke-6, bulan Juni. Di minggu yang saat ini, minggu pertama bulan Juni tahun 2020. Kita sudah melewati kurang lebih 3 bulan dari perjalanan online service digital ministry ini. Kami tahu bahwa sampai saat ini segala sesuatu berada dalam situasi dan kondisi yang tidak pasti. Ada banyak hal yang membuat ketidakpastian itu, dan seringkali kita dibawa dalam satu suasana di mana reaksi kita terhadap segala sesuatu kadang-kadang tanpa kita sadari membuat kita khawatir, cemas menghadapi setiap perubahan-perubahan yang terjadi di sekeliling kita. Ada banyak hal yang bisa membuat kita khawatir dan cemas, dan reaksi spontan kita adalah kadang-kadang bisa positif, tapi seringkali juga banyak negatif. Di dalam kehidupan setiap pribadi kita, reaksi itu selalu memberikan warna tersendiri bagi setiap pribadi kita. Reaksi terhadap suatu masalah tentunya. Sesuatu hal yang mendatangi kita dan terjadi dengan kita seringkali lebih cepat bereaksi dibandingkan kita merespon sesuatu dengan benar. Masih dalam bagian ketiga daripada pesan A New Normal di bulan ini, bagi jemaat Rock Samarinda khususnya, saya ingin menyampaikan tentang satu tema di dalam A New Normal itu adalah reaksi dan respon. Ada sebuah ilustrasi yang saya sangat suka. Mungkin beberapa saudara sudah pernah mendengar ilustrasi ini, tapi saya ingin membawakannya di kesempatan kali ini. Ada seseorang yang bernama Sundar Pichai. Sundar Pichai ini adalah seorang CEO daripada Google. CEO Google yang sangat terkenal, dikenal sebagai seorang pimpinan tertinggi daripada Google Enterprise. Dia lahir di India tahun 1972 dan memiliki kewarganegaraan hari ini di Amerika, dan dia bekerja di Google di Silicon Valley sebagai salah satu orang yang sangat terkenal yang menciptakan apa yang ada sistem Android dan Chrome yang sering saudara pakai, gunakan di gadget masing-masing. Itu adalah Sundar Pichai, kreatornya. Dia dikenal dengan seorang yang paling suka merealisasikan
setiap hal yang dia pikirkan. Itu menjadi trademark seorang Sundar Pichai. Dia ramah, dia cerdas, dia inspiratif. Nah, ada satu kisah inspiratif yang dia sampaikan yang berkaitan dengan pribadinya sendiri. Pada suatu siang dia menikmati sebuah santap siang lunch seorang diri di sebuah kafe atau restoran. Di sekitar dia ada beberapa table yang juga sedang bersantap siang. Pada waktu dia sedang menikmati santap siangnya, tiba-tiba terdengar teriakan seorang perempuan. Dan pada waktu dia menoleh, apa yang terjadi? Ternyata dia melihat ada seorang wanita yang sedang mengebas-ngebaskan sesuatu yang hinggap di bahunya. Dan apa yang di bahunya itu dikibaskan sambil dia menjerit, berteriak. Ternyata seekor kecoa. Dan kecoa yang hinggap di bahu daripada wanita ini terbang ke wanita yang ada di sampingnya. Wanita yang ada di sampingnya dihinggapi kecoa di lengan di bawah bahunya. Sambil berteriak juga dia bereaksi dan bangkit berdiri menjerit, dia kibaskan lagi, hinggap di wanita yang satunya. Keributan yang terjadi pada saat itu menarik perhatian beberapa orang yang ada di sekitarnya, termasuk dari pelayan yang wanita yang ada di restoran itu yang tiba-tiba dia keluar dan menghampiri. Dia lihat apa yang sedang terjadi. Dan setelah wanita yang keempat yang dihinggapi itu mengebaskan juga lengannya, hinggaplah si kecoa itu di meja. Dan dengan melihat itu, pelayan wanita ini dengan tenang dia mengambil napkin, serbet yang dia pegang. Kemudian dia tangkupkan tangannya di jari-jari itu dengan napkin itu di atas meja tempat kecoa itu hinggap. Dia pegang itu, dia tenang, dengan tenang dia pegang. Kemudian dia keluar ke jendela restoran, dia buang kecoa itu keluar. Suasana yang gaduh menjadi tenang. Dan kemudian mereka duduk kembali menikmati santap siangnya. Ada satu reaksi yang menular yang terjadi pada waktu itu. Masih terlihat betapa panik dan gemetar beberapa wanita yang ada di tempat itu yang duduk di kursi dan di meja table dekat Sundar Pichai. Pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari kisah inspiratif ini? Mari kita lihat bersama. Ketika kecoa itu hinggap pada seorang wanita, kecoa itu tetap kecoa. Dimanapun di Amerika maupun di Indonesia tetap namanya kecoa. Dan selalu kecoa itu adalah dianggap satu binatang yang menjijikkan. Tidak ada seorang pun yang suka dihinggapi kecoa. Reaksi seseorang ketika dihinggapi kecoa, seringkali yang pertama adalah panik, menjerit, kemudian berteriak. Kecoa itu ada dimanapun juga, tetap sama bentuknya dan menjijikannya. Saudara, di tengah-tengah kita selalu banyak kecoa-kecoa. Ilustrasi kecoa itu seperti sebuah masalah. Di belahan dunia manapun selalu ada masalah yang tiba-tiba tanpa kita minta dan kita sadari hinggap atas diri kita. Kita tidak meminta masalah, tapi tiba-tiba saja masalah itu datang menghampiri kita. Apa yang kita lakukan ketika masalah itu datang, ketika kecoa itu hinggap dalam diri kita? Apakah sebuah reaksi spontan? Ataukah cara merespon seperti pelayan wanita yang ada di kafe tempat Sundar Pichai tadi santap siang?
Seringkali dalam menghadapi masalah yang tiba-tiba datang, reaksi kita akan bergerak dengan naluri yang jauh lebih cepat dibanding kita berpikir sejenak, merespon untuk apa yang seharusnya kita lakukan. Wanita pelayan itu yang datang belakangan melihat apa yang sedang terjadi. Teriakan, panik, jeritan daripada wanita itu disebabkan oleh apa? Begitu dia tahu bahwa itu seekor kecoa, dia mengambil satu langkah-langkah yang pasti untuk apa yang harus dia lakukan. Dia berpikir dan dia bertindak atas apa yang sudah dia pikirkan itu. Itulah respon. Respon selalu ditunjukkan dengan satu cara berpikir yang benar untuk menghadapi sebuah masalah yang sedang mendatangi. Perlu waktu untuk berpikir dengan jernih. Perlu untuk menggunakan akal sehat. 2 Timotius 1 ayat 7, common sense. Sebagai sesuatu yang kita butuhkan menghadapi situasi yang mendadak yang datang menghampiri kita. Jadi, ketidakmampuan beberapa wanita karir tersebut untuk menghadapi kecoa itu dan suasana menjadi kacau. Itulah salah satu reaksi yang alamiah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan kadang-kadang reaksi kita sering berlebihan. Tapi itu terjadi dan bergerak tanpa kita sadari. Tapi kalau kita mau tenang sedikit, kita mengambil waktu sedikit dan berpikir untuk mengatasi, seperti pelayan wanita tadi mengatasi kecoa di kafe restoran itu, maka saya percaya bahwa kita akan mampu untuk menjernihkan pikiran kita dan menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Saudara, apa saja dalam kehidupan kita? Persoalan dalam rumah tangga, maaf kalau ada istri yang mungkin cerewet, ada suami yang overprotective, ada macet di jalanan, ada bisnis yang sedang kacau, bisnis yang sedang shrinking down, tenggelam, omset turun. Situasi yang tidak menentu itu akan dengan mudah menghampiri siapa saja di hari-hari yang seperti ini. Tapi cara kita merespon situasi dan masalah itu sebenarnya menunjukkan apakah kita sudah ada di dalam satu titik memasuki pintu gerbang kedewasaan atau belum. Kalaupun ada berita-berita yang mengkhawatirkan, bagaimana merespon supaya kita bisa mengambil satu sisi keputusan dengan benar? Ketidakmampuan kita untuk menguasai diri, self-control, juga akan menyebabkan kita bereaksi salah terhadap keputusan yang akan kita ambil hari-hari ini. Saudara dan saya sepertinya memang dituntut untuk mampu merespon dengan benar situasi-situasi yang terjadi hari-hari ini untuk menunjukkan juga tingkat kedewasaan dalam bersikap dan bertindak. 1 Korintus 3 ayat yang ke-11 dikatakan begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ada kata meninggalkan di sana. Meninggalkan itu
katargeo, put away. Katargeo itu artinya menghindari. Apa yang harus dihindari untuk supaya kita lebih cepat ada di dalam situasi dan kondisi yang merespon dengan benar keadaan yang menghampiri kita hari-hari ini? Yang harus kita hindari adalah reaksi yang salah. Kita harus belajar untuk mereaksi segala peristiwa itu dengan menanggapinya dengan benar. Bahkan kadang-kadang itu cara kita menghindari reaksi itu adalah dengan merespon itu menunjukkan seolah-olah yang kita hadapi itu makanan keras. Sesuatu yang sulit sebenarnya untuk kita pecahkan dengan sebuah tanggung jawab dan juga keputusan yang benar. Tapi justru semakin kita menghadapi persoalan yang keras, masalah yang keras, cara kita merespon itu akan menunjukkan sampai di mana kedewasaan pemikiran kita. Ibrani 5 ayat 14 dikatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang yang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Mempunyai panca indera yang terlatih. Bagaimana kita bisa memiliki panca indera yang terlatih untuk tidak bereaksi yang salah, tetapi merespon dengan benar? Dalam terjemahan NLT Bible dikatakan begini, solid food is for those who are mature, who through training have the skill to recognize the difference between right and wrong. Saya menggarisbawahi kata through training, melalui latihan, melalui pelatihan. Pelatihan maksudnya seperti apa? Tidak ada hal yang lain. Kata pelatihan di sini adalah melalui masalah. Masalah adalah latihan kita untuk kita memiliki skill to discern, untuk membedakan nanti yang baik dengan yang jahat, yang benar dengan yang salah. Melalui pelatihan-pelatihan itu, kita ada di dalam level tertentu, di dalam cara berpikir, supaya kita mampu melewati human natural response kita. Apa yang dikatakan human natural response? Respon alamiah yang timbul biasanya karena pengalaman masa lalu. Seringkali reaksi yang timbul itu karena kita tahu bahwa kecoa itu memang menjijikkan. Pengetahuan kita di mana-mana yang kita ketahui dan kita baca, kecoa itu adalah binatang yang menjijikkan, bukan binatang yang mengemaskan. Tidak ada seorang pun yang suka dengan mengelus-elus kecoa. Kadang-kadang bahkan diinjak di kaki kita supaya dia tewas. Dengan kata lain, bahwa kita punya pengalaman bahwa ketika menyebut satu kata kecoa, itu pasti menjijikkan. Dan kita seolah-olah quote and unquote alergi dengan kecoa itu. Itu adalah human natural response. Masing-masing kita punya pengalaman masa lalu yang senantiasa kita ingat dan kita bawa sampai hari ini. Itu yang menyebabkan kita tidak mampu merespon dengan benar, tapi lebih banyak bereaksi dengan salah. Kalau kita ingin di dalam hidup kita mampu merespon dengan benar setiap hal yang mungkin mendatangi kita hari-hari ini, tidak ada jalan lain. Mari kita tanggalkan semua human natural response kita. Respon alamiah yang terjadi akibat pengalaman masa lalu itu seringkali membuat kita tidak mampu menyelesaikan persoalan yang mendatangi kita hari ini. Saya ulangi. Respon alamiah yang muncul sebagai akibat pengalaman masa lalu seringkali tidak mampu untuk menyelesaikan tantangan atau masalah yang mendatangi kita pada waktu sekarang atau bahkan yang akan datang. Kita tidak bisa menjadikan pengalaman masa lalu
menjadi sebuah acuan untuk perjalanan kehidupan ke depan seutuhnya. Butuh pelatihan-pelatihan yang mampu mendewasakan terutama khususnya pikiran kita, sehingga kita mampu untuk mendeskripsikan setiap hal yang terjadi pada saat ini dan waktu yang akan datang dengan bijaksana di dalam mengambil setiap keputusan. Kolose 3 ayat yang kedua berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di dalam terjemahan NIV Bible dikatakan, set your minds on things above, not on earthly things. Garis bawahi kata set your minds. Raja Salomo mengingatkan pada kita untuk kita mampu mengarahkan pikiran kita. Set your mind. Mind itu harus disetting sedemikian rupa sehingga kita tahu kemana arah perjalanan. Tuhan Yesus memang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Melalui peristiwa dan persoalan ini, saya percaya Dia tetap menjadi Tuhan Immanuel bagi saudara dan saya. Tapi saya ingin mengajak pada saudara siang hari ini kembali untuk kita mampu merespon dengan benar setiap hal yang ada dan terjadi di depan kita hari-hari ini. Jangan kehilangan akal sehat. Kan akal sehat yang akan menentukan cara kita merespon masalah itu. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-21 dikatakan begini dalam terjemahan bahasa Inggris. My child, don't lose sight of common sense and discernment. Hang on to them. My child, don't lose sight of common sense. Jangan kehilangan arah. Jangan kehilangan di dalam cara berpikir dengan akal sehat, akal yang jernih. Hang on to them. Bergantunglah kepadanya. Sebuah pengajaran daripada Raja Salomo yang luar biasa, yang mengingatkan kita semuanya untuk senantiasa kita hidup di hari-hari ini. Ketika kita mau merespon segala sesuatu dengan benar, kita tetap menggunakan pikiran yang jernih atau akal sehat kita. Common sense itu sophronismos dalam bahasa Yunani, yang artinya adalah akal sehat. Saya ingin menutup dengan sebuah ayat di dalam Exodus 3 ayat 15, Keluaran 3 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kukatakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku, I am who I am, untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Allah menyebut dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dalam banyak kali ditulis di dalam Alkitab, Dia selalu menyebutkan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kenapa Dia menempatkan kata Yakub di sana? Bukankah Yakub sudah berganti menjadi Israel? Kenapa Dia tidak menyebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel? Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel. Kenapa Dia menyebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Jacob atau Yakub? Saya percaya bahwa Tuhan punya maksud untuk menjelaskan pada saudara dan saya. Siapapun kita, apa yang terjadi di waktu yang lampau, Tuhan tidak pernah berubah itu. Tuhan tidak pernah merubah masa lampau kita untuk menjadi sebuah acuan bagi pengertian yang baru di waktu yang akan datang. Dia tetap mengasihi saudara dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia sebut Yakub di sana. Saya percaya untuk menekankan sebuah pengertian kepada saudara dan saya, bahwa Dia mengasihi saudara kemarin, hari ini, bahkan sampai selamanya. Selama kita menggunakan
sesuatu yang benar di mata Tuhan. Kita tidak salah dalam perjalanan menuju ke depannya. Dia tidak akan pernah berubah kasih setianya kepada saudara dan saya. Ketika kita bersikap benar, kita tidak selalu bergerak dengan human natural response kita. Allah tetap mengasihi masa lalu kita. Karena dialah yang menuntun saudara dan saya sampai hari ini ada di tempat di mana engkau berada hari ini. Karena itu, biarlah setiap kita hari ini menyadari, mari kita berespon dengan benar setiap hal yang terjadi di sekitar kita. Jangan terlebih dahulu bereaksi. Mari merespon dengan bijaksana, akal sehat. Karena Tuhan percayakan hari-hari ini keluarga kita yang kita kasihi, yang ada di sekitar kita, untuk saudara dan saya, jaga dan lindungi keluarga kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.